Sebenarnya, guys, spoiler ya, saya juga di sini seorang fingerprint analis yang guru saya adalah beliau. Makanya nih kehormatan banget buat saya bisa collab. Ya kenalin, saya Ben Adrian dari Talent Spectrum, dan ini gara-garanya Mbak Dian ini ngundang saya buat datang ke sini mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya, fingerprint ya, yang saya tekunin. Ya, jadi fingerprint yang dimaksud di sini tentang fingerprint sidik jari untuk menganalisis potensi, bakat dan karakter secara genetik. Fingerprint analysis itu sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Talent Spectrum, dan kebetulan saya di sini sebagai foundernya. Jadi ceritanya itu dari tahun 2008 ya. 2008 itu ada sebuah teknologi dari luar yang masuk ke Indonesia, dan alhamdulillah saya berkesempatan mengenal teknologi itu, dan kemudian dari situ bisa mendevelop sendiri sistemnya, dan alhamdulillah sekarang berarti udah 11 tahun berarti ya gitu. Nah, ceritanya sih dulu awalnya itu ya, sebelum berdiri Talent Spectrum, jadi saya sangat curious banget tentang diri saya sendiri gitu Mbak Dian. Jadi saya tuh ngerasa banget kok gua beda banget ya sama adik dan kakak di keluarga gitu ya. Kenapa kok saya begini dan mereka nggak kayak saya gitu ya. Jadi sangat tertarik banget untuk apa ya, pencarian jati diri gitu ya. Ini loh, ada dari fingerprint, dari sidik jari bisa ketahuan potensi. Wah, saya pertama kaget tuh. Oh iya, emang bisa di sidik jari, ini kayak ramalan dong gitu ya. Oh, tapi kan ini karena teknologi. Nah, barulah kemudian saya pelajari itu. Bener nih gitu, sedikit demi sedikit mulai keungkap gitu ya. Oh iya, keanehan saya tuh ini itu gitu ya. Nah, dari situ saya tertarik untuk, oh kalau misalkan bisa bantu gue sendiri, berarti bisa bantu banyak orang dong ya Mbak Dian. Nah, di situ sebenarnya intinya sih banyak banget pasti orang-orang yang memang mereka bingung, galau menemukan diri mereka tuh seperti apa, terutama ya katanya dengan potensi, bakat, karakter ya gitu. Apalagi banyak orang salah penjurusan segala macam. Ya, jadi dari 2008 itu saya kenalan dari produk luar. Jadi produk ini aslinya dari Singapura, Taiwan gitu, masuk ke Indonesia, dan kemudian softwarenya berhasil kita kembangin. Dan sampai dengan sekarang 11 tahun alhamdulillah udah lebih dari 250.000 orang ya yang udah kita analyze gitu. Oke. Gitu. Menarik banget ya ternyata. Tapi memang betul sih, saya sendiri pribadi merasakan yang Pak Benny develop ini memang membantu banyak orang. Terutama saya sendiri juga menemukan inner karakter yang saya sendiri tuh kadang tidak menyangka saya seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, kita tahu lah ya Pak, sebetulnya bidang fingerprint ini juga banyak ya yang mendalami. Katakan ada provider-provider lain yang juga mungkin bisa membantu menganalisa fingerprint. Nah, kelebihannya Talent Spectrum dibanding yang itu apa Pak? Ya, pertama tuh saya mau klarifikasi dulu ya. Saya tuh agak nggak enak hati kalau saya dibilang penemu gitu ya. Karena ini bukan saya yang nemuin, saya cuma develop sistem yang udah ada gitu ya. Kemudian yang kedua, memang betul tadi di kata Mbak Dian bahwa bukan cuma saya doang sih yang develop. Cuma memang waktu itu di 2008 itu teknologi ini yang ngembangin emang dari luar sih Mbak. Jadi dari situ kita dikenal dari luar, tapi alhamdulillah kita bisa develop sendiri gitu kan. Jadi kan nanti jadi harganya juga bisa jadi lebih terjangkau ya. Nah, kalau bicara tentang kelebihannya apa, ya karena ini adalah sebuah teknologi. Jadi saya kapasitasnya adalah sebagai provider teknologinya gitu ya. Dan tentunya juga ada pihak-pihak lain yang mendevelop. Masing-masing menurut saya juga ada banyak kelebihannya gitu ya, punya kelebihan masing-masing. Dan kalau menurut saya yang penting adalah ya ini cocok-cocokan gitu kan. Manfaat nggak sih? Kerasa nggak sih manfaatnya sama si klien itu sih gitu. Jadi bukan berarti ini made in mana, kemudian reportnya setebal apa, teknologinya apa segala macam. Tapi menurut saya sih kerasa cocok nggak sih? Kerasa informasi yang akan disampaikan dari teknologi fingerprint analysis kerasa bermanfaat nggak sih? Jadi menurut saya penilaiannya itu dari situ.
dari Talent Spectrum sendiri, concern saya itu saya lebih ngelihat bagaimana kita menyajikan report yang sangat mudah dipahami. Tapi juga nggak terlalu simple gitu ya, nggak terlalu apa ya, cuma surface-nya aja. Jadi saya membuat sebuah penyajian yang alhamdulillah banyak orang ngerasain perbedaannya gitu Mbak. Jadi bagaimana menginterpretasikan secara lengkap dari berbagai aspek tentang kerja otaknya gitu. Jadi banyak sih yang komen bahwa dari Talent Spectrum kok membahasnya lebih komprehensif, nah gitu ya. Nah, jadi kelebihannya itu kita jadi bagaimana menginterpretasi dulu dari sidik jari ke kerja otak secara komprehensif, lalu diinterpretasikan kepada behaviornya, perilakunya. Dan kemudian keunggulan berikutnya kita reportnya sangat bisa custom gitu ya. Jadi ini untuk kebutuhan apa ya? Nggak ada, bisa kebutuhan untuk anak, remaja, dewasa, untuk pensiunan, untuk kebutuhan untuk industri, sekolah, corporate segala macam. Jadi kita bisa sangat custom. Lalu kelebihan kita juga menggunakan konstruksinya tuh dari teori-teori yang populer gitu Mbak. Jadi kita menggunakan multiple intelligence ya, multiple intelligence juga sangat mudah kan dipahami orang gitu kan. Kemudian learning style gitu kan, teori-teori DISC, MBTI yang udah populer. Jadi kita nggak susah lagi membuat konsep baru yang diterima oleh publik. Kemudian yang ketiga, kita sekarang ya udah berhasil membuat sistem ini online. Jadi kita bisa langsung analisa, scan, langsung keluar real time hasilnya. Jadi enak banget tuh. Jadi kalau dulu kan harus dianalisis dulu, kirim report ya ke lab. Sekarang udah bisa langsung. Jadi kita sangat menghemat waktu tenaga gitu ya. Dan kelebihan kita concern untuk terus mendevelop lagi menjadi lebih baik lagi. Jadi nggak statis report kita. Keren banget ya Talent Spectrum itu. Nah Pak, tadi dari semua keunggulan itu sebenarnya dari 250.000 klien ini Pak, spoiler sedikit boleh ya Pak, itu ada klien-klien yang memang orang-orang, katakan orang-orang hebat Indonesia nggak Pak? Oke. Oh, semua orang hebat kok Mbak Dian gitu. Ya, semua orang spesial, semua orang unik seunik jarinya. Jadi saya sih sebenarnya biasa aja sih ketemu mau dia artis, pejabat, tokoh apa segala macam. Yang saya lihat kan sidik jarinya bukan orangnya kan gitu kan. Justru kita tertarik sama pola-pola sidik jari yang unik gitu ya. Jadi sedikit bocoran gini. Ilmu fingerprint ini berbasis statistik ya. Jadi kita menemukan ada sidik jari yang orang umum punya gitu. Ada orang yang sidik jarinya jarang-jarang orang lain punya gitu. Jadi memang sidik jari yang extraordinary tadi juga menceritakan pasti ada karakter yang sangat unik gitu. Jadi saya sih lebih cenderung bukan ngeliat tokohnya sih, tapi ngeliat orang itu sangat unik apa biasa-biasa aja gitu. Tapi ngomong-ngomong cerita tentang tokoh-tokoh gitu yang ikut sih, iya sih pasti dari 250.000 orang ada dari tokoh-tokoh yang populer, selebritis segala macam. Intinya sih mulai dari artis, selebritis itu udah banyak sih ya gitu kan. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu. Ya ada yang penyanyi gitu yang sebenarnya dia nggak punya bakat nyanyi loh gitu. Ada yang pemain gitar, padahal bakat main gitarnya biasa aja. Jadi itu bisa kayak ngulitin, bisa kayak tahu sebenarnya asli seseorang gimana gitu ya. Terus juga di dunia seni banyak, kemudian di dunia profesional gitu kan, misalnya seorang arsitektur terkenal ya, segala macam dari profesi banyak gitu ya. Terus juga tokoh-tokoh pejabat publik, politik segala macam udah, sampai dengan RI1 juga kita udah pernah sih gitu ya, gitu ya. Cuman memang ini nggak kita publikasikan ya atas permintaan mereka juga karena ini sifatnya privacy.